Pertanyaannya harus dijawab dengan cepat tanpa berpikir. Nah, gimana tuh? Kalau nggak jadi bankir, ibu ingin menjadi ini pakai mikir. Before I die, I have to. Jawab dengan cepat ya. Ibu Liana Watisuwono, sneakers atau heels? Hai good friends, dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton, seneng banget. Saya Hera F. Harin kali ini hadir dalam sebuah acara yang juga spesial karena kita akan membahas mengenai perempuan yang membawa dampak. Asik ya, karena kita tahu juga bahwa demografi global hampir 50%, bahkan kalau global lebih dari 50% adalah perempuan. Kalau ke Indonesia nyaris 50% populasi Indonesia adalah perempuan. Maka suara perempuan sudah selayaknya juga didengarkan. Lantas seperti apa peran perempuan, kemudian bagaimana karir-karir para perempuan Indonesia, potensi-potensi untuk berkembang, dan apakah di BCH khususnya apakah sudah mendapatkan suatu posisi yang fair dibandingkan dengan gender yang lain, yaitu laki-laki. Betul sekali, kita ketemu di YouTube spesial Bank Sentral Asia. Kali ini saya tidak sendirian karena saya punya narasumber yang juga perempuan yang juga pasti challenging karena posisi strategis biasanya di perusahaan-perusahaan terbuka yang besar tidak terlalu banyak diisi oleh perempuan. Saya sudah bersama dengan Ibu Liana Watisuwono. Beliau adalah Direktur dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Bagaimana beliau bisa membangun karir hingga saat ini dan bagaimana pula beliau memberikan motivasi untuk perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya juga yang ada di BCA. Kita langsung saya sapa. Halo Ibu Liana. Halo Ibu Hera. Duh Bu, ini cerah sekali hari ini kita ketemu di momentum yang sangat spesial ya Bu. Iya, sangat. Bulan April, ada Women International Day, ada Hari Kartini gitu. Dan saya bertemu dengan sosok perempuan yang luar biasa, sis and bro. Kali ini bersama dengan Ibu Liana. Ibu Liana, apa kabar Bu? Sehat Bu? Baik. Saya juga sapa ya. Halo good friends semuanya. Saya ke personal Ibu terlebih dahulu. Yeah. Bisa nggak diceritain Bu, bagaimana Ibu menumbuhkan confidence hingga akhirnya perjalanan karir Ibu membawa Ibu ke posisi strategis seperti saat ini? Iya, terima kasih Bu Hera. Jadi begini, saya itu start di BCA itu sebagai MT ya. Di MT kita belajar tentang perbankan kira-kira setahun ya. Habis itu saya karena punya background information system, jadi ditempatkan di divisi IT ya. Divisi IT itu mayoritas at that time ya, tahun 92 ya, penempatan pertama itu ya mayoritas pria ya, tapi di sini saya sebenarnya dari awal sudah merasakan di BCA itu kesempatannya sama. Semua yang penting itu kita mau memberikan yang terbaik, itu akan peluangnya terbuka untuk baik pria maupun wanita. Nah, setelah mengikuti di divisi IT handling beberapa project ya, project deposit system, kemudian loan system, masuk ke HR menghandle sistem HR ya. Nah, dari sana saya malah langsung berinteraksi dengan insan-insan BCA langsung ya. Bisa melihat juga bagaimana seleksi dilakukan, bagaimana kita mempromot orang, dasar-dasarnya dan sebagainya. Terus terang saya merasakan sangat ada dasar yang kuat di dalam kita membangun mengembangkan orang ya. Ujungnya adalah bagaimana kapasitas orang itu mau belajar dan benar-benar bisa memberikan hasil yang terbaik. Jadi dalam hal ini dari based on pengalaman saya di BCA, saya tidak merasa adanya kesenjangan gender dan sebagainya ya. Jadi hari ini saya bisa sampai ke posisi di direktur pun ya itu sangat bersyukur ya. Nah, ini tapi satu pembuktian bahwa mau gendernya female pun ya peluang itu terbuka sampai paling tinggi. Ya, kira-kira menarik sekali ya Bu, dari tahun 90-an Ibu sudah dapat value bahwa punya kesempatan yang sama perempuan dan laki-laki. Kita tahu bahwa sekarang kita punya sosok yang selalu kita menjadi simbol selebrasi kesetaraan gender, yaitu Ibu Kartini ya Bu ya. Dan sekarang kita masuk ke sebuah
paradigma baru, juga cara hidup baru. Apalagi setelah COVID-19, eskalasi makin kencang, kita ada di digitalisasi, mindset kemudian berubah, lifestyle juga berubah eksponensial gitu. Bagaimana Ibu melihat perempuan Indonesia untuk bisa melanjutkan semangat Kartini tersebut? Karena kan Kartini ini adalah simbol begitu, baik itu dari pendidikan, pekerjaan maupun lingkungan di sekitar. Jadi tadi Bu Hera juga menyinggung sebenarnya penduduk Indonesia ini setengahnya ya, kurang lebih setengahnya itu adalah wanita. Kalau kita pilah lebih dalam lagi ya, sebenarnya usia produktif ya, wanita usia produktif itu 2/3 dari setengah tersebut ya. Nah, dari yang usia produktif ya, saya sempat lihat data yang ada di tahun 2020, dari usia produktif ini sebenarnya 93%, hampir 94% tuh melek huruf gitu. Jadi bukan buta huruf. Cuman kalau kita lihat lebih dalam, unfortunately ya, jumlah tahun mereka dalam masa pendidikan tuh cuma sekitar 9 tahunan. Jadi sekitar ya SMP lah gitu ya. Kalau pedesaan itu rata-rata cuma sampai SD kelas 6. Nah, ini yang menjadi tantangan gitu ya sebenarnya. Jadi perjuangan Ibu Kartini itu menurut saya sudah menunjukkan hasil ya. Buktinya sudah 93% lebih wanita Indonesia melek huruf gitu ya. Tapi bagaimana kita nih wanita saat ini membuat itu makin istilahnya lebih dalam, lebih kuat, lebih benar-benar mereka itu bisa sampai perguruan tinggi, pendidikan yang tertinggi ya. Nah, kita yang diberi bersyukurlah diberi opportunity bisa kerja di perusahaan yang cukup mapan, yang mendukung kita untuk berkembang. Jangan bosen-bosennya kita melakukan sharing, kita melakukan coaching, kita melakukan mentoring lah buat anak-anak kita ya. Ini terlepas wanita maupun pria ya. Apapun yang kita lakukan saat ini sebenarnya there's someone watching us gitu. Nah, inilah orang-orang yang akan mungkin learn from us. Jadi bagaimana kita bisa melanjutkan mimpinya Ibu Kartini agar kita itu bisa menjadi modeling juga buat mereka-mereka wanita-wanita yang lebih muda ya. Jadi kurang lebih saya pikir yang kita bisa lakukan seperti itu ya, untuk melanjutkan. Betul sekali Bu, tanpa kita sadari kadang-kadang sosok kita itu justru menjadi role model untuk anak-anak perempuan yang sedang tumbuh dan berkembang. Betul. Gitu. Kita nggak pernah sadar gitu ya Bu. Lalu kita bergeser ke topik kita hari ini nih Bu, perempuan yang membawa dampak. Jadi dampak, ada sebuah dampak. Jadi kehadiran kita itu memberikan value sesuatu begitu Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana caranya saya misalkan sebagai perempuan bisa memberikan dampak baik di dalam lingkup pekerjaan ataupun juga di luar begitu Bu? Ya. Sebenarnya diutus oleh Tuhan ke dunia ini adalah agar kita bisa membuat dunia lebih baik ya. Dan caranya adalah dengan memberi impact kepada orang-orang terdekat kita atau di lingkungan kita. Nah, yang spesifik yang kita harus lakukan apa? Menurut saya pertama-tama kita harus look at ourselves ya. Bagaimana diri kita? Kita harus benar-benar nyaman dengan diri kita, equip diri kita sebanyak-banyaknya ya, agar kapasitas kita pun bisa meningkat dan bisa memberi dampak yang lebih berarti gitu ya. Jadi ujungnya adalah you have to know yourself, you have to really take care of yourself so that kita mampu dan bisa memberikan mempengaruhi orang lain atau meng-care orang lain dengan signifikan gitu ya. Jadi itu yang kita harus lakukan. Nah, perubahan itu akan kita alami sepanjang kita hidup ya, tidak ada yang statis dalam hidup kita. Nah, untuk bisa cope dengan itu, makanya kita equip diri. Nah, kita equip diri artinya kita jangan terlalu tergantung kepada orang lain. Kalau kita hidup based on kindness-nya orang ya, karena wanita kan dilihatnya lemah atau apa. Nah, kita mengharapkan kalau ini saya mungkin dibantu, saya di ini dan sebagainya. Itu kita rely atau kita tergantung kepada kebaikan orang lain. Nah, gimana kalau kita tergantung pada orang lain sementara ada orang tergantung pada kita?
Kalau orang yang kita tergantung ini terjadi sesuatu, kita tidak bisa rely on the person lagi, kita tidak punya sesuatu yang kita pegang, orang yang tergantung kepada kita pun jadinya tidak Limbung ya, juga limbung. gitu ya. Padahal mereka juga memberi pengaruh kepada orang lain, mereka juga ada yang tergantung kepada mereka. So that's how the world grow gitu ya. Jadi kalau kita take care of ourselves, we equip ourselves well, automatically kita, karena nature-nya kita adalah caregiver, orang-orang di sekitar kita akan terdampak dengan signifikan. Wah, Ya. ini filosofis ini jawabannya. Tadi Ibu Liana juga sempat menyinggung bahwa sejak Ibu join, Ibu nggak pernah tuh merasakan ada perbedaan gitu. Tapi mungkin sedikit saja, adakah studi kasus yang bisa di-share nih ke Good Friends gitu? Contohnya, bagaimana BCA memperlakukan perempuan dan laki-laki dengan kapabilitas yang sama untuk memberikan posisi yang strategis misalkan. Ya. Jadi sekarang nih kalau dilihat ya Bu Hera, jumlah insan BCA sebenarnya yang wanita lebih banyak ya. Ada sekitar 60%. Lebih dari ya. separuh bahkan ya. perempuan. Dan kita lihat mereka ini para perempuan ini menduduki posisi yang cukup bagus gitu ya. Ada sekitar Posisi eksekutif ya Bu ya? eksekutif. Oke. Jadi middle up itu about 42 to 43% sudah wanita yang ngisi gitu. Dan ini kan it's a very old company. Kita sudah usia 64 ya. Jadi by typical, kalau orang bilang ini perusahaan tua, biasanya kan lebih mindsetnya lebih yang kuno ya, dimana lelaki lebih yang punya power, punya kuasa, sehingga lelaki yang di leadershipnya dan sebagainya. Ternyata nggak se-old school itu ya Bu? Enggak, dan ini terjadi, dan saya lihat sih kalau lihat ke bawah lagi itu banyak sekali wanita-wanita yang menjadi talentnya BCA juga. Nah, direksi sekarang ada 2 wanita, sebelumnya ada 3 wanita. Jadi sebenarnya I think ya itu suatu pembuktian ya bahwa BCA itu benar-benar memberikan peluang ke semuanya. Satu lagi yang tipikal orang bilang IT itu pasti laki ya, banyakan laki gitu ya. Karena identik kan Bu. Betul, waktu saya masuk dulu saya boleh dibilang wah primadona lah ya. karena kalau perempuan jadi primadona tuh asik, yang lain laki semua. Paling cantik kan Bu, nggak ada saingan. Cuma 1-2 orang kan yang perempuan. Sekarang di IT itu hampir 30% wanita. Jadi grow sangat cepat ya Bu ya. Dan itu out of more than 1,000 employee di IT ya. Jadi quite fast itu improve perkembangan jumlah female workers di IT ya. Jadi Good Friends, kalau kalian punya passion atau pernah belajar untuk IT, boleh loh kalau ingin join dengan kita ya Bu ya. Jadi perempuan nggak ada batasan gender. Jadi kalau perempuan oke, go join aja. Lalu Bu Liana, kita berbicara mengenai stereotype ya Bu ya. Stereotype juga tantangan yang dihadapi perempuan modern di Indonesia. Kita berbicara begini, ini masih sering sekali di media sosial menjadi perdebatan dengan komentar yang sampai ribuan. Jadi ada yang merasa bahwa nggak bisa, kalau perempuan itu jangan bekerja saat berkeluarga, golden age anak jangan ditinggalkan. Tapi ada juga yang merasakan I'm fine, saya berkarir loh, anak saya sampai saat ini sehat, dia cerdas, jadi nggak ada masalah gitu. Nah kalau Ibu melihat stereotip yang selalu diciptakan oleh publik terhadap perempuan, baik itu yang bekerja ataupun menjadi ibu rumah tangga, apakah masih pas atau masih cocok di tahun 2021 ini Bu? Kalau bicara cocok tidak cocok itu relatif ya Bu Hera ya. Itu tetap ada for sure, karena saya juga sempat membaca survei yang ditanya what's your top of mind about women gitu ya. Keluarnya ibu, lemah lembut, feminim, emosi gitu. Yang kayak gitu keluarnya top of mind ini di Indonesia gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang memang kita nggak bisa change in instant gitu ya. Tapi tantangan kita adalah sebenarnya apapun anggapan orang ya kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita lakukan. Jadi tantangan kita adalah tunjukkan hasil kerja kita yang baik ya, kemudian kesuksesan yang bisa kita capai. Akhirnya para teman-teman pria kita dan sebagainya akan melihat itu dan they will look up at us gitu loh. Jadi memang key-nya adalah hasil kerja yang baik dan
kesuksesan yang bisa kita tunjukkan. They see the proof gitu ya. Even image-nya wah kamu lemah dan sebagainya, tapi once they see the proof, you know, they will look up at you. Mungkin saya juga ingin tahu, Ibu kan termasuk perempuan berkarir gitu ya Bu ya. Apakah dalam mungkin lingkungan keluarga atau bagaimana dukungan suami, karena banyak sekali ini yang menjadi dilematis. Belum lagi bergeser lebih maju lagi, ada juga banyak sekarang bahkan survei terakhir juga menunjukkan banyak perempuan yang lebih berdaya dengan kemampuan finansial dibandingkan pasangannya lebih tinggi gitu. Apakah menurut Ibu ini tidak harus ditakuti atau dikhawatirkan oleh perempuan dan juga pasangannya? Ya, jadi menurut saya sih ya, looking at banyaknya wanita sukses di Indonesia dan mereka bisa membangun keluarga yang dengan sangat baik ya, anak-anaknya jadi, suami tetap setia mendampingi. Saya pikir untuk sekarang ini bukan isu yang signifikan lagi. Pasangan kita ya, menurut saya sih sangat mengerti bahwa posisi sekarang ini semua itu sangat natural untuk switching roles. Tapi one thing yang I want to all the ladies know ya, kita hidup itu sebenarnya penuh dengan tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Setiap tahap itu pasti ada bumpy roads ya, istilahnya apa sih, tantangan-tantangan yang bisa saja dinamika lah ya, bisa saja kita sukses menjalani ataupun kita gagal menjalaninya ya. Tapi yang penting gagal pun kita bisa bangkit terus gitu ya. Ya, tiap tahap itu tantangannya beda. Contoh, begitu kita hamil punya anak, totally yang terjadi pada saya dan saya yakin terjadi pada Ibu Hera juga ya. Priority kita switch. Begitu lihat anak itu benar-benar switch. They are the priority ya kan. Saya juga mengalami dilematis seperti itu. Ada satu saat anak kedua lahir pun saya sudah berpikir it's time for me to really focus on keluarga. Saya pernah hadir begitu? Pernah sampai niat untuk resign gitu ya. Tapi fortunately I had a very good boss ya. Dia try to switch my place of work yang lebih dekat dengan rumah dan sebagainya ya. Dan I can manage it setelah itu. Tapi in realnya sebenarnya it's impossible kalau kita itu benar-benar bisa balance dua-duanya bagus. Honestly, it's impossible. You need help pasti. Kita pasti butuh bantuan. Ya, jadi kadang-kadang it's okay loh kalau kita memilih di tahap ini ya, apakah karir saya slow down ya pada fase itu atau saya memilih saya dari sisi keluarga ada orang nggak membantu, mama, papa atau dan mungkin asisten kita ya, suster atau asisten rumah tangga yang kita bisa percaya ya kan. Nah, itu akan sangat membantu kita melewati tahap-tahap itu dengan baik gitu. Nah, kebetulan waktu itu kan saya almost giving up my career ya kan, tapi karena ini saya baru tahu nih Bu. Iya, karena punya atasan yang cukup mengerti ya, jadi I slow down a bit ya. Ada suster yang bisa membantu. Nah, we need help, we cannot do that by ourselves at gitu. the same time ya. Same time. Dan saya yakin kita semua mengalami tahap itu. Dan please saat itu adalah saat kritikal di hubungan marriage kita biasanya. Karena kita sama-sama at the most productive age ya. Kemudian juga mungkin tuntutan financial tinggi karena mulai punya anak dan sebagainya. Dua-duanya membangun karir gitu kan. Dan banyak hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan yang menuntut perhatian kita. Nah, ini kita harus benar-benar sangat-sangat komit untuk saling mengerti, saling menghadapi. Jangan emosi yang main. Karena kalau lihat average age orang berpisah, cerai dan sebagainya itu biasanya di saat-saat itu. If you manage to pass that stage ya, itu tahap-tahap berikutnya udah jauh lebih gampang gitu ya, dalam konteks hubungan dengan suami atau dengan istri gitu ya. Dan it's much easier to manage lah. Anak-anak sudah besar dan sebagainya gitu.
Ya, jadi itu yang mungkin harus kita perhatikan sebagai wanita. Jangan terlalu terbawa emosi. At that time kita pick iya, suami kita juga pick iya gitu. Tapi ask for help gitu. Iya. Ya. Dan memang apa yang Ibu sampaikan terbukti juga, data dari International Labour Organization juga menyebutkan perempuan ketika mereka memiliki anak balita, mereka akan slow down productivity. Tapi begitu anak yang melewati balita, dia akan pick up dengan sangat kencang, bahkan menunjukkan performa terbaiknya. Jadi Betul. bahkan sebelum punya anak, Betul. performa terbaik setelah memiliki anak. Jadi semacam booster ya Bu ya di satu sisi. Jadi buat perempuan-perempuan, good friends, no worries gitu. Life must go on. Dan jangan, tadi kalau pesan dari Ibu Liana, jangan terlalu menggunakan emosi. Pelan-pelan ketika akan memutuskan sesuatu. Ibu Liana buktinya bisa melewati semuanya dengan baik, dan saat ini bahkan justru bisa bercerita, sharing seperti apa pada stage tersebut. Kemudian Bu Liana, bisa diceritakan nggak Bu, sebagai perempuan di keluarga, kira-kira Ibu melihat tanpa Ibu sadari ternyata Ibu memberikan nilai, memberikan dampak untuk baik itu keluarga, lingkungan terdekat, lingkungan pekerjaan. Pernah tidak ada sebuah cerita yang bisa di-share kepada kami? Ya, sebenarnya dari hal yang paling kecil ya, saya pikir ya, dalam keseharian kita gitu ya. Pertama-tama kita itu, saya selalu berpikir begini, tanggung jawab saya adalah membuat orang yang dalam scope within my power atau within my influence gitu ya, menjadi lebih baik. That's including my son and my daughter gitu ya. Dan orang-orang yang ada di rumah itu, pembantu, suster dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap hari dalam berinteraksi dengan mereka gitu, bagaimana kita menyadarkan mereka bahwa you need to be better every day gitu kan. Karena if you being better, actually a lot of people yang akan mendapatkan dampaknya. Contoh paling gampang aja ya, waktu bicara dengan anak saya, kenapa sih kamu itu harus punya hidup yang lebih baik daripada mami gitu ya, one day ya. Gini deh, sekarang kamu bisa kerja, bisa dapat kerjaan. Tadinya kamu itu mungkin makan aja harus dari orang tua gitu ya, tapi sekarang kamu bisa dapat kerjaan, kamu bisa beli sendiri bakso ya, contoh makanan bakso atau nasi goreng atau sebagainya. Dengan kamu mampu memberi itu, kamu menghidupkan si penjualnya, si yang supply bahannya dan sebagainya gitu kan. Tapi once you get better, your position atau your income is better, you can even treat your friends, ya kan, bisa mentraktir teman kamu, akhirnya yang lebih makmur lagi, pengaruh kamu lebih besar dan lebih besar gitu ya. Jadi that's how you really have to have a better life di setiap harinya. Nah, ini dalam hal yang sekecil apapun kita bisa lakukan ya. Dan saya yakin wanita punya kesabaran, punya talenta untuk itu ya, apalagi dalam kerjaannya. Dalam kerjaan saya juga melihat, kalau bicara BCA nih ya, saya melihat kita itu benar-benar membina satu rumah tangga di sini. Very easy loh sebenarnya. Teori leadership adalah sama dengan bagaimana kita membangun anak-anak kita di rumah, persis sama sebenarnya. Mengembangkan mereka. Kita mau mengembangkan, cara mengembangkan mereka diisi ya, kita menjadi role model buat mereka ya, kita bicara dengan bukti, kita komit pada janji ke anak buah kita, sama di kantor kita harus seperti itu. Jadi menurut saya sih sebenarnya, dan itu konsisten terus dilakukan begitu ya, Bu? Dan mereka kalau ada kesulitan, anak kita kalau ada kesulitan kan kita cepat-cepat membantu, mensupport. Nah itu servant leadership yang Pak Yaya sering lakukan buat kita gitu ya. Nah yang seperti itu kan sama, anak kita ada problem apapun kita tidak tinggal ya kan, kita ada trust, kita nggak takut ditusuk anak kita sendiri dari belakang ya. That's how you build organization also, as simple as that. Kadang-kadang saya berpikir semua itu kalau di-relate ke sana benar-benar ya menjadi ibu dari anak-anak kita di kantor maupun di rumah. Jadi benar sekali yang Ibu Liana sampaikan adalah Ibu Liana tuh selalu please ya untuk sharing ilmu, kemudian juga memotivasi untuk improve semua keluarga, kemudian sampai ke pekerjaan ya Bu ya. Jadi Ibu selalu memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Mungkin saya tambahkan boleh, sedikit silakan, ya Bu. juga, don't look at your friend as a competitor. Karena, jangan, karena begini. Kenapa menyiksa hati sendiri gitu?
apalagi kalau misalkan lebih baik gitu, karena kan Iya, ya, jadi ginilah, setiap orang itu berbeda, ya. ya. Ibu Hera sangat bagus di dalam komunikasi gitu ya. Saya mungkin berbeda lagi. I need you, Betul. you need me gitu kan. Jadi Ya, sebenarnya sama ya, kayak kita kalau di rumah ada kakak, adik dan sebagainya. Kita kalau bicara positifnya kita saling mengisi. Jadi bukan saling bersaing gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara hidup atau bisnis itu, saya selalu believe ya, itu bukan game yang ada ujungnya menang atau kalah. Ini game yang mengajak kita itu tetap bertahan terus untuk hidup dan selalu lebih baik. Jadi outlast your competitor, not you beat your competitor, not like that. Outlast itu artinya kita bisa lebih bertahan lebih lama daripada orang-orang yang menganggap kita kompetitor. Nah, bagaimana kalau itu eksternal kompetitor? Kalau internal sebenarnya there is no competitor. Ya, bagaimana kita sebenarnya saling melengkapi? Ya, kita pasti butuh orang lain ya. Even Pak Yahya pun pasti butuh timnya, pasti butuh direksi yang lain dan butuh juga shareholder gitu ya, untuk bisa membawa perusahaan ini sampai seperti ini gitu ya. Jadi actually there's no competitor in such way yang negatif ya. Tapi bahwa kita look up at someone better, kemudian kita berusaha ke sana, why not gitu ya. Ya, dan jangan sampai juga menyita waktu kita karena terus berpikir dia kompetitor, Ya. jadinya kan nggak positif ya Bu, untuk Betul. mengembangkan diri juga. Betul. Thank you banget tuh Bu Liana, itu menurut saya sangat menarik. Mungkin selanjutnya saya bergeser untuk melihat Ibu, boleh tidak Bu, Ibu membagikan pesan inspiratif untuk memotivasi mungkin perempuan-perempuan modern, perempuan milenial atau generasi Z yang saat ini juga udah mulai masuk mendominasi di demografi populasi Indonesia ya Bu ya. Untuk kita bisa meneruskan semangat perempuan yang memberikan dampak itu Bu. Ya. Jadi saya coba menggarisbawahi, coba mengajak good friends dan Bu Hera untuk berpikir beginilah. Tadi saya sempat mention hidup kita itu kan sebenarnya bagian dari suatu tahapan-tahapan yang harus kita lalui gitu ya. Kalau tahapan itu sebenarnya setiap tahapan itu sebenarnya bagian kecil dari suatu perjalanan ya. Jadi jangan sampai kita fail di situ ya. Nah, key-nya untuk tidak fail hanya continuous learning terus. Ya, belajar dari manapun ya, itu continue learn terus gitu ya. Contoh paling spesifik kalau saya kaitkan dengan saat ini, saat pandemi seperti ini ya, pandemi ini memang membuat semua orang shock ya kan, semua orang tidak siap ya. Tapi jangan lupa pandemi ini mungkin berlangsung hanya mungkin 2-3 tahun ya kan, dalam hidup kita yang mungkin panjang sekali, ada orang bisa sampai 80 tahun. Jadi this small part of tahapan ini jangan sampai merusak hidup kita yang masih panjang. Jadi be agile ya di tahap ini ya, bagaimana kita cope dengan itu, kita menyesuaikan, kita belajar, dan karena kita percaya setiap tahap ini adalah tahap yang membantu kita berkembang terus ya. Nah, itu yang saya mungkin titipkan kepada para wanita modern saat ini atau para wanita Indonesia ya. Tantangan dalam hidup itu pasti ada, tidak ada yang hidupnya perfect mulus sampai ujung, tidak ada. Gak ada yang seideal itu juga ya Bu. Tapi kalau memang itu adalah ujian yang cukup berat, bangkit dan belajar dan move forward aja, karena ini akan lewat kok. Banyak orang setelah ngalamin hal yang significantly waktu itu membuat dia sangat sedih, begitu beberapa waktu kemudian dia bisa jokes around that time. Oh, dulu saya begini. So kalau kita nggak bangkit, kita fail at that time, kan sayang sekali. We still have so long in our life to make a better for many people ya. Jadi jangan sia-siakan gitu ya Bu kesempatan, dan juga jangan lupa bersyukur mungkin ya Bu, agar lebih senantiasa bahagia ya Bu ya. Betul, karena apa yang kita dapatkan hari ini. Ya. Oke, good friends, seru ya sebenarnya kalau cewek-cewek sedang ngobrol pasti seru gitu. Selanjutnya Bu Liana, ini kita punya ice breaking session nih. Jadi kita akan bertanya sesuatu yang akan menangkap reactionnya Ibu Liana. Jadi pertanyaannya harus dijawab dengan cepat tanpa berpikir. Nah, gimana tuh? Jadi spontan. Siap ya Bu? Ya.
Saya kasih 2 pilihan, Ibu boleh langsung menjawab dengan cepat. Oke, Bu? Ya, Ibu Liana Watisuwono, sneakers atau heels? sneakers. Ternyata sama kali ini ya. Ternyata lebih nyaman ya, Bu Iya, ya. jauh enak ya. Berarti kita heels untuk formal look ya, office looknya supaya lebih memberikan berbeda. Karena kalau sneakers terus boring juga kali ya, Bu. Iya, tapi lebih enak ya, gerak Bener lincah banget, Bu. mau Ibu suka trekking juga Oh loh. iya, Nah, sangat, good friends. Ibu sangat. Liana ini suka trekking loh. Ibu Liana Watisuwono, WFO atau WFH? Wah, Bu, kita semua good friends berharap WFH, Bu, WFH, Bu, WFH. hybrid. Ya, hybrid. Menurut saya WFO itu tetap penting ya, karena ujung-ujungnya human interaction itu adalah real interaction ya, physical interaction. Karena terus terang aja memang ya, kayak saya ketemu Ibu Hera itu hampir seminggu itu pasti ada sekali, tapi kan lewat virtual ya. Tapi kalau begini kan kita benar-benar lihat gesturnya, lihat ini feel-nya ya. Manusia itu memang sudah diberkati suatu istilahnya kepekaan, kemudian keakraban, feel-feelnya itu penting. Bangun pagi atau tidur malam? Bangun pagi. Nah, ini Bu Liana nih emang yang terkenal selalu cepet di kantor, selalu cepet ya, Bu ya. Yeah. Baik, Bu. Ibu Liana Watisuwono, jaga makan atau olahraga? Aduh, dua-duanya gimana Salah dong? satu, Bu. Olahraga. Olahraga ya, Bu. Oke, Ibu lebih memilih olahraga. Masih pertanyaan yang dijawab cepat, tapi kali ini tanpa pilihan ya, Bu. Jadi Ibu langsung melanjutkan pertanyaan saya. Siap, Bu Liana? Kalau nggak jadi bankir, Ibu ingin menjadi? Ini pakai mikir. Jadi apa, Bu? Aduh, jadi pengajar ya. Oh, so sweet. Ya. Jadi Ibu emang senantiasa ingin berbuat ya. Sharing, Bu Liana, ini pertanyaan yang ini agak sulit. Siap-siap dijawab cepat ya, Bu. Saya berhenti berkarir saat saya Sudah tidak dibutuhkan lagi. Saya pikir karir itu tidak menentukan kita itu berhenti sebenarnya ya. Kita biarpun mungkin secara formal tidak punya jabatan dan sebagainya, saya pikir tidak akan berhenti untuk belajar dan senantiasa memberi dampak ya. Saya rasa seperti itu. jadi kapanpun ya, Bu Ya, ya. kapanpun. Ibu Liana, ini agak melankolis. Pertanyaan terakhir dijawab dengan cepat. Before I die, I have to. Jawab dengan cepat Iya. ya. Before I die, I have to. I have to. Waduh, Kayak a lot of things kayaknya ya. banyak banget gitu loh. Maunya dari A Iya, sampai iya. Z loh. Ya, kata gampangnya sebenarnya everything is better gitu. Ya, apapun itu ya, Bu ya. Iya. Jadi untuk keluarga bisa Ya, lebih keluarga baik. better, ya kemudian Institusi ya, juga institusi bisa lebih better, yang nerusin kita better, semua better ya gitu. Oke. Aduh, ternyata pertanyaan sudah habis. Reaction Ibu Liana sudah berhenti sampai di sini. Tapi kita yakin banget bahwa karya-karya dan tangan dingin Ibu Liana nggak akan berhenti sampai di sini. Thank you. Karena memang perempuan-perempuan seperti Ibu Liana tentunya akan menginspirasi banyak orang bahwa ternyata perempuan itu bisa dan berdaya ya, Bu ya. Untuk apapun gitu bisa, karena tadi nilai-nilai sudah dielaborasi oleh Ibu Liana. Ibu Liana, terima kasih sudah Terima join kasih. bersama kami Good Friends. Thank you so much. Ibu Liana, ada yang ingin disampaikan untuk Good Friends dalam rangka bulan April, bulannya perempuan dunia dan juga Indonesia? Ya, saya pikir buat insan-insan good friends yang terutama female ya, sebenarnya berlaku untuk male juga ya. Actually you can move the world, you know, ya kan, by knowing yourself and equip yourself well. Nah, kuncinya hanya learning itu. Learning, never stop ya, Bu Never ya? stop. Dimanapun. Dan buat cowok-cowok jangan khawatir juga ya, Bu Liana bersaing dengan perempuan. Justru
mungkin seperti pasangan Ibu Liana bisa menginspirasi. Kita juga membutuhkan laki-laki yang open mind, ya Bu ya, yang bisa memberikan kesempatan tidak hanya bagi koleganya, tapi mungkin untuk anak-anak perempuannya juga pasti berharap yang terbaik. Sangat melengkapi kita ya. Betul. Karena memang itu adalah our better half. Benar. Pasangan itu adalah our better half. Jadi dia yang membuat kita lebih baik. Oke, Bu Liana Watisono, terima kasih. Bu Hera. Secair ini, seobjektif inilah kalau kita diskusi internal BCA, good friends gitu. Ibu Liana di depan layar begini, di belakang layar begini, apa adanya, sangat tulus. Ibu Liana Watisono, terima kasih. Semoga perempuan Indonesia bisa terus maju, mendapatkan porsi potensi yang sama dengan laki-laki. Dan mungkin kita mau saying goodbye dulu kepada seluruh good friends. Sampai ketemu lagi. Dari saya Hera F. Harin, kami pamit undur diri. BCA senantiasa di sisi Anda. Thank you. Thank you, Bu. Thank you.